Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Karunia Sasukifli dengan NPM 23150616060 dari kelompok 5 PSTIB. Di video ini saya akan menjelaskan bagian analisis kebutuhan sistem dan manajemen resiko dari proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Gaji dan Remunerasi Dosen atau Staf. Melalui bagian ini, saya akan membahas bagaimana sistem kami dirancang agar sesuai kebutuhan pengguna dan bagaimana kami mengelola potensi risiko dalam proyek. Nah, proyek ini merupakan bagian dari tugas kuliah, mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi di bawah bimbingan Bapak Komarudin. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang sistem berbasis web yang membantu universitas dalam mengelola proses penggajian agar lebih efektif, efisien, akurat, dan transparan. Latar belakang proyek ini adalah masih banyak proses penggajian dosen atau staf yang dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan keterlambatan data dan potensi kesalahan data. Kami ingin menghadirkan solusi digital yang bisa mengotomatisasi seluruh proses, mulai dari penginputan data pegawai, perhitungan gaji, hingga penerbitan slip gaji secara online. Melalui sistem ini, diharapkan proses administrasi keuangan universitas bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. Lalu langsung saja saya akan menjelaskan bagian saya dari tugas proyek ini. Jadi bagian saya itu merupakan analisis kebutuhan sistem dari sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Untuk analisis umum sistemnya, jadi sistem ini dikembangkan untuk mengotomatisasi proses penggajian dan remunerasi dosen atau staf, di mana sistem ini mencakup perhitungan gaji, tunjangan, potongan, dan remunerasi berbasis kinerja. Tujuan dari analisis ini itu mengganti proses manual yang rentan terhadap kesalahan input, sering mengalami keterlambatan pembayaran, dan kurang memiliki transparansi data. Sistem ini akan menghasilkan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses penggajian, akurasi data, dan perhitungan yang lebih tinggi, akses digital bagi dosen dan staf untuk melihat data gaji dan remunerasi secara mandiri. Dari analisis ini, itu bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan universitas yang modern, transparan, dan akuntabel. Lalu, adapun kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional ini berdasarkan fitur-fitur utama dari sistem yang kami buat. Jadi, di sistem kami ini terdiri dari 10 fitur utama. Yang pertama itu ada login, sebagai akses aman bagi pengguna yang terdaftar. Lalu ada dashboard utama untuk menampilkan statistik pegawai dan gaji. Lalu ada fitur data pegawai untuk mengelola dan memperbarui data dosen atau staf. Lalu ada fitur penggajian, itu untuk menghitung otomatis gaji, tunjangan, dan potongan. Lalu ada fitur remunerasi untuk mengelola remunerasi berbasis kinerja. Lalu ada fitur yang selanjutnya adalah slip gaji untuk menggenerate akses slip gaji digital. Lalu ada fitur laporan untuk merekap dan laporan keuangan per fakultas. Lalu ada fitur pengaturan untuk mengelola user, roles, dan periode gaji. Lalu ada fitur notifikasi untuk menampilkan aktivitas dan update terbaru. Dan yang terakhir adalah fitur analisis untuk grafik dan tren gaji pada evaluasi. Sementara untuk kebutuhan non-fungsionalnya ini, itu berdasarkan aspek kinerja sistem. Jadi, dari sistem yang kami buat itu terdapat kebutuhan non-fungsional seperti availability, yaitu sistem ini berjalan online selama 24 jam untuk akses slip gaji. Lalu berdasarkan respon time itu waktu responnya kurang dari sama dengan 2 detik per aksi, lalu ergonomi untuk tampilan yang intuitif dan mudah digunakan, lalu reliability untuk keandalan sistem lebih besar sama dengan 99% operasional. Lalu security untuk login aman, enkripsi data, dan kontrol akses. Dan yang terakhir itu penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia dengan istilah umum.
Lalu ada pula spesifikasi sistem dari sistem yang kami buat, itu dengan sistem yang berbasis web-based atau client server arsitektur dengan menggunakan front-end seperti HTML, CSS, JS, Bootstrap, dan Chart.js. Untuk back-end-nya sendiri itu menggunakan PHP dengan versi 8 plus atau Laravel, lalu menggunakan RESTful API dan real-time native. Lalu untuk database-nya menggunakan MySQL dengan versi 8.0 dengan penggunaan tabelnya itu ada tabel users, gaji, remunerasi, dan laporan. Lalu ada autentifikasi untuk penggunaan username atau password dan role-based access. Lalu ada keamanannya itu menggunakan HTTPS, decrypt, SQL injection, dan XSS protection. Lalu untuk hostingnya itu menggunakan Ubuntu server dengan versi 20.04 LTS. Lalu untuk performa itu kurang dari sama dengan 2 detik respon dengan 200 lebih pengguna aktif dan uptime 99%. Dan yang terakhir itu dokumentasi menggunakan user manual, API docs, dan laporan teknis. Oke, lanjut saya akan menjelaskan bagian manajemen risiko dari sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Lalu manajemen risiko, ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan proyek sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Pada tahap ini, tim kelompok kami itu berfokus untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu jalannya proyek, menganalisis tingkat kemungkinan serta dampaknya, dan merancang strategi mitigasi serta pemantauan yang tepat. Melalui pengelolaan risiko yang terstruktur, proyek ini diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, serta berkelanjutan hingga tahap implementasi dan operasional sistem. Lalu adapun identifikasi risiko, yang dimana ini merupakan tahap awal manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali, mencatat, dan memahami potensi hambatan proyek secara menyeluruh. Nah, proses ini dilakukan agar setiap risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sebelum berdampak signifikan terhadap waktu, biaya, maupun mutu hasil proyek. Hasil identifikasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan strategi mitigasi, kontrol, dan evaluasi proyek. Melalui identifikasi yang sistematis, tim proyek atau tim kami dapat meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian serta menjaga stabilitas proyek selama proses pengembangan dan implementasi sistem. Nah, fokus utama dari identifikasi risiko ini adalah untuk mengenali risiko paling kritis yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Adapun aspek yang dianalisis itu mencakup analisis menyeluruh terhadap seluruh aspek proyek yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem. Nah, setiap aspek ini dianalisis untuk mengetahui kemungkinan munculnya risiko, tingkat dampaknya, serta langkah mitigasi yang diperlukan. Ada 4 aspek utama yang akan dianalisis pada sistem ini. Yang pertama, secara aspek teknisi, itu terdapat gangguan sistem, server, keamanan data, dan bug perangkat lunak. Lalu yang kedua itu secara aspek manajerial untuk keterlambatan jadwal, pembekakan biaya, dan koordinasi tim. Lalu yang ketiga itu sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi dan pelatihan pengguna. Dan yang terakhir itu secara aspek eksternal, di mana aspek eksternal ini mencakup perubahan kebijakan universitas atau regulasi pemerintah. Adapun skala penilaian risiko, jadi setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat prioritas penanganan berdasarkan probabilitas dan dampaknya terhadap proyek. Skala ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi serta seberapa parah pengaruhnya terhadap waktu, biaya, dan mutu sistem. Nah, penilaian ini dibagi menjadi 3 level utama, yaitu ada level rendah, sedang, dan tinggi. Untuk level rendah itu probabilitas terjadinya kurang dari 30% kemungkinan dengan dampak terhadap proyek itu terhadap waktu dan biaya, dan risiko ini dapat diatasi tanpa menimbulkan penundaan yang signifikan. Lalu ada level sedang dengan probabilitas terjadinya itu berkisar 30-70%.
Dampak dampak terhadap proyeknya itu terhadap jadwal, biaya, atau sebagian fitur sistem. Nah, dari level ini itu membutuhkan langkah mitigasi agar tidak mempengaruhi hasil proyek. Lalu ada level tinggi dengan probabilitas terjadinya itu lebih dari 70% kemungkinan. Dampak terhadap proyeknya itu terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan keberlanjutan proyek. Resiko dengan level tinggi ini dapat menghambat atau menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lalu adapun hasil identifikasi resiko, jadi dari kelompok kami sudah eh, memberikan hasil identifikasi resikonya dan itu terdiri dari 7 resiko utama. Risiko yang pertama itu adalah keterlambatan pengumpulan dan validasi data atau dosen dengan probabilitas sedang, dampak tinggi, level tinggi, yang dimana ada rencana mitigasinya itu koordinasi rutin dengan bagian kepegawaian dan penetapan tenggat waktu yang jelas. Lalu ada resiko yang kedua itu kesalahan analisis kebutuhan akibat komunikasi kurang efektif antara tim dan stakeholder. Lalu untuk resiko yang ketiga itu gangguan teknis pada server, basis data atau jaringan. Lalu resiko yang keempat itu ancaman keamanan data, kebocoran informasi, gaji atau akses tidak sah. Lalu untuk resiko yang kelima itu keterbatasan kompetensi pengguna sistem. Lalu resiko yang keenam itu perubahan kebijakan atau regulasi remunerasi universitas. Dan resiko yang terakhir itu adalah keterbatasan anggaran dan waktu pengerjaan proyek. Nah, sebagian besar resiko ini termasuk kategori tinggi, terutama yang berkaitan dengan data, analisis, server, dan kebijakan anggaran. Rencana mitigasi difokuskan pada pencegahan dan pengawasan berkelanjutan agar dampaknya itu dapat dikendalikan sejak dini. Jadi kurang lebih hasil dari identifikasi resiko yang telah kami buat itu seperti ini dengan probabilitas, dampak, level, serta rencana mitigasinya. Lalu adapun hasil identifikasi resikonya itu untuk level rendah itu tidak ada identifikasi resikonya. Kemudian untuk level sedang itu terdapat resiko 4 dan resiko 5, di mana ini merupakan dampak menengah yang fokus mitigasinya itu untuk keamanan data dan pelatihan pengguna. Kemudian untuk level tinggi itu terdiri dari resiko 1, resiko 2, resiko 3, resiko 6, dan resiko 7. Dan ini fokusnya itu untuk koordinasi jadwal realistis dan kesiapan teknis. Lalu ada pun faktor penyebab, dampak, dan keterkaitan resiko. Untuk faktor penyebab itu sebagian besar resiko muncul dari aspek manajerial dan teknis. Dengan masalah utamanya itu koordinasi dan komunikasi tim yang belum optimal. Jadi diperlukan governance framework yang jelas dan komunikasi lintas tim yang efektif. Lalu untuk dampaknya sendiri itu terdapat resiko tinggi yang dapat menyebabkan penundaan waktu, pembekakan biaya, dan penurunan kualitas sistem. Jadi setiap mitigasi harus disertai rencana tindak lanjut atau contingency plan. Lalu untuk keterkaitan resiko, itu ada beberapa resiko yang saling mempengaruhi seperti R1, R2, dan R7. Nah, pemantauan harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Adapun pemantauan dan evaluasi risiko berdasarkan tujuan dan pendekatan pemantauan risiko. Jadi dilakukan untuk mengawasi efektivitas mitigasi dan mencegah risiko berkembang menjadi masalah besar. Pemantauan ini dilakukan berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga operasional sistem dengan tujuan utama untuk menilai keberhasilan mitigasi dan mendeteksi risiko baru, menjamin penanganan risiko berjalan konsisten dan terukur, menjadi dasar pengambilan keputusan korektif bagi manajemen proyek. Nah, dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, melibatkan project manager, ketua teknis, dan tim pengembang. Nah, pemantauan dan evaluasi ini diperkuat melalui rapat koordinasi berkala untuk meninjau status risiko aktif. Lalu adapun tahapan pemantauan dan evaluasi risiko. Yang pertama itu pemantauan berkala,
yang dimana akan mengevaluasi resiko aktif tiap fase proyek dan fokusnya itu pada resiko tinggi. Lalu tahapan yang kedua itu pelaporan resiko, jadi setiap tim akan melaporkan potensi masalah, penyebab, dan status mitigasinya. Lalu yang ketiga itu adalah evaluasi efektivitas, jadi menilai hasil mitigasi dan melakukan penyesuaian strategi bila perlu. Lalu untuk tahapan yang keempat itu pembaruan risk register, yang mencatat perubahan status risiko secara dinamis. Lalu untuk tahapan yang kelima itu rapat evaluasi. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi akhir, di mana menilai keberhasilan manajemen risiko dan menyusun lesson learned untuk proyek berikutnya. Kemudian adapun hasil evaluasi dan continuous improvement yang dilakukan setelah sistem diterapkan penuh, di mana hasilnya itu untuk menganalisis risiko yang terjadi dan keberhasilan mitigasi selama proyek. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyempurnaan prosedur kerja dan diterapkan juga prinsip continuous improvement agar pengendalian risiko makin kuat di masa depan. Dan hasil akhir dari sistem ini adalah mendapatkan sistem yang handal, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola keuangan universitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.